Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merinda Rizky Puspitasari dengan NIM F1G1230008. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas UAS basis data, yaitu pembuatan aplikasi basis data, sistem informasi gudang ilmu digital, dimulai dari rancangan studi kasus, rancangan IRD, rancangan IIRD, implementasi SQL, dan aplikasi basis data. Oke, dimulai dari rancangan studi kasus. Pada sebuah perpustakaan atau gudang ilmu, anggota dapat meminjam buku-buku yang tersedia. Setiap anggota minimal meminjam satu buku, namun dapat meminjam beberapa buku sekaligus. Setiap buku hanya dapat dipinjam oleh satu orang anggota dalam satu waktu. Setiap buku memiliki penerbit, dan setiap buku hanya diterbitkan oleh satu penerbit. Namun, setiap penerbit dapat menerbitkan minimal satu buku atau lebih. Ketika anggota mengembalikan buku yang dipinjam, akan tercatat di informasi pengembalian, termasuk tanggal pengembalian. Setiap proses pengembalian pasti merujuk pada satu transaksi peminjaman tertentu. Setelah merancang studi kasus, kita dapat merancang IRD-nya. Berdasarkan studi kasus, terdapat 4 entitas utama, yaitu anggota, buku, pengembalian, dan penerbit. Pada entitas anggota, terdapat atribut yaitu ID anggota sebagai primary key, lalu ada nama, alamat, dan email. Lalu hubungkan atribut-atribut tersebut ke entitasnya. Lalu entitas buku memiliki atribut yaitu ID buku sebagai primary key, lalu ada judul buku, tahun terbit, pengarang, penerbit, stok, dan alamat penerbit. Lalu kita hubungkan atribut-atribut tersebut ke entitasnya. Lalu pada entitas penerbit memiliki atribut yaitu ID penerbit sebagai primary key, lalu ada nama penerbit, alamat, dan email. Lalu atribut tersebut dihubungkan pada entitasnya. Lalu pada entitas pengembalian memiliki atribut yaitu ID pengembalian sebagai primary key, lalu ada tanggal kembali. Lalu hubungkan atribut-atribut tersebut ke entitasnya. Tentukan atribut dari masing-masing entitas, selanjutnya kita menentukan relasinya. Di sini relasinya ada meminjam, lalu ada relasi menerbitkan, dan ada relasi memiliki. Oke, di sini anggota dan buku memiliki relasi yaitu meminjam, di mana ini bersifat many to many. Lalu meminjam dan pengembalian memiliki relasi yaitu bersifat one to one.
Lalu penerbit dan buku memiliki relasi, yaitu menerbitkan, di mana ini bersifat one to many. Pada anggota dan buku terjadi relasi many to many ini berarti menghadirkan atribut baru, yaitu ID peminjaman sebagai primary key, lalu ada tanggal pinjam, tanggal kembali, untuk mendeteksi buku ini diambil oleh anggota tertentu. Di sini saya salah memasukkan atribut, jadi saya hapus. Setelah mendesain IRD, sekarang kita dapat mendesain IIRD-nya. Pertama, saya akan membuat tabel dan kolomnya sesuai dengan entitas dan atribut dari IRD, yaitu pertama ada tabel anggota, lalu menambahkan kolom. Kolom ini berupa atribut yang ada di dalam entitas, yaitu ID anggota dengan tipe data integer sebagai primary key, lalu ada nama anggota, email, dan alamat dengan tipe data varchar. Lalu ada tabel buku dengan beberapa kolom, yaitu ID buku dengan tipe data integer sebagai primary key, lalu ada judul buku, tahun terbit, nama pengarang, dan stok yang bertipe data varchar. Lalu, saya akan menghubungkan tabel buku dengan tabel anggota dengan relasi many to many, di mana setiap anggota dapat meminjam lebih dari satu buku, dan satu buku dapat dipinjam oleh lebih dari satu anggota. Sehingga konsekuensi logisnya terjadi pembentukan tabel baru yang saya namakan di sini tabel peminjaman dengan beberapa kolom, yaitu ID anggota dan ID buku sebagai kunci tamu atau foreign key, dan ada tambahan kolom yaitu ID peminjaman dengan tipe data integer dan sebagai primary key. Lalu ada tanggal peminjaman dan tanggal kembali dengan tipe data date time.
Lalu ada tabel pengembalian dengan beberapa kolom, yaitu ID pengembalian sebagai primary key dengan tipe data integer, lalu ada tanggal kembali dengan tipe data datetime, dan stok dengan tipe data varchar. Lalu di sini saya akan menghubungkan tabel pengembalian dengan tabel peminjaman dengan relasi one-to-one, di mana setiap transaksi peminjaman hanya memiliki satu transaksi pengembalian, dan setiap transaksi pengembalian hanya terkait dengan satu transaksi peminjaman. Akibat dari hubungan ini, maka terdapat kunci tamu yaitu ID anggota dan ID buku dan ID peminjaman dari tabel peminjaman. Lalu ada tabel penerbit dengan beberapa kolom, yaitu ID penerbit sebagai primary key dengan tipe data integer, lalu ada nama penerbit, email, dan alamat dengan tipe data varchar. Lalu, saya akan menghubungkan tabel penerbit dengan tabel buku dengan relasi one-to-many, di mana setiap penerbit dapat memiliki banyak buku dan setiap buku hanya dapat diterbitkan oleh satu penerbit. Kalau relasi one-to-many, maka yang terjadi primary key di tabel penerbit akan menjadi kunci tamu atau foreign key di tabel buku. Setelah selesai membuat IIRD-nya, sekarang kita lanjut ke pengimplementasian database dengan mentransformasikan MySQL database. Lalu kita lihat apakah sudah berhasil ditransformasi, dan iya, sudah berhasil. Di situ sudah ada DB perpustakaan dengan tabelnya ada sesuai dengan IIRD yang telah kita rancang. Terdapat 5 entitas, yaitu anggota, buku, peminjaman, penerbit, dan pengembalian. Di sini bisa kita lihat DB perpustakaan sudah ada di phpMyAdmin, berarti kita berhasil mentransfernya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan database ini untuk pembuatan web. Setelah menghubungkan web ke database, di sini saya akan memperlihatkan beberapa pembuatan webnya.
Kita akan melihat webnya dengan mengetikkan localhost perpustakaan. Lalu di sini sudah ada webnya. Oke, di sini saya sudah menginsertkan beberapa data dan berhasil. Lalu saya akan mendemokan ulang lagi. Di sini ada ID anggota dengan nomor 3, lalu ada nama anggota Alura-Mia, lalu ada emailnya. Di sini saya memasukkan lagi aluramia@gmail.com, lalu ada alamat juga. Berhasil ditambahkan. Oke, begitu pula untuk halaman-halaman berikutnya.